Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali kita belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan pada saat ini. Kita mau bersama membaca dari Roma 10 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudaraku, di dalam banyak hal kita menjadi semakin tahu karena percakapan kita dengan orang lain. Nah, benar ya, beberapa ini pengalaman pribadi, beberapa tempat makan favorit saya itu saya tahu dari kata orang lain. Beberapa teknik atau life hack atau tips atau trik melakukan ini, melakukan itu, saya juga tahu karena diberitahu oleh orang lain. Ya, Bapak Ibu mungkin juga punya pengalaman demikian. Oh, kalau sakit ini minumnya ini, kalau mengalami ini lakukanlah hal demikian. Itu karena dikasih tahu atau diberitahu oleh orang lain. Nah, dari percakapan yang terjadi kita akan menjadi orang yang lebih tahu, lebih paham segala sesuatunya. Termasuk demikian juga kalau kita berbicara soal iman. Ya, Paulus menyajikan sebuah runutan yang jelas dan logis sekali di dalam bacaan kita hari ini. Ya, setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan mendapat selamat. Ya, karena Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua orang. Nah, tetapi orang tidak akan berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak tahu ada Tuhan atau tidak percaya bahwa Tuhan itu ada bagi mereka. Nah, jadi mereka perlu percaya lebih dahulu nih supaya mereka mau untuk berseru kepada Tuhan. Nah, supaya bisa percaya, maka mereka perlu mendengar terlebih dahulu. Ya, kalau nggak dengar gimana bisa mau percaya apa yang dipercayai karena mereka tidak tahu. Nah, supaya mereka bisa mendengar tentu perlu ada yang membawa berita itu, ada yang menyampaikan tentang Allah. Dan siapa yang dipanggil? Nah, kalau ada yang berbicara tentang Allah, tentu dia adalah orang-orang yang punya wewenang untuk menyampaikan. Ini adalah orang-orang yang diutus dan diperlengkapi untuk menyampaikan. Jadi pertanyaan kita hari ini kemudian, siapa yang diutus? Apakah ini bicara tentang para misionaris? Apakah ini bicara tentang Bapak Ibu pendeta yang sudah sekolah, yang sudah belajar Alkitab secara akademis dan kemudian dipanggil menjadi pendeta, pemimpin jemaat? Apakah mereka inilah yang disebut Dia yang diutus? Bukan, saudara-saudara. Nah, bukan hanya mereka. Karena kalau kita membaca Alkitab secara lebih utuh, setiap kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita semua inilah yang diutus untuk memberitakan Tuhan. Kalau kita membaca Roma di pasal-pasal sebelumnya, kita semua dibebaskan dari hamba dosa. Dan kita sekarang adalah hamba kasih karunia, hamba Allah. Anak-anak Allah yang memberikan dirinya melayani kehendak Allah. Karena itulah sesungguhnya kita semua inilah yang diutus untuk memberitakan Tuhan dan kasih-Nya bagi dunia. Ya, bukan berarti Alkitab berkata kita harus semua bisa secara lengkap, menyeluruh dan masif memberitakan tentang Yesus. Ya, ibarat orang mengadakan seminar. Ya, Anda mungkin juga tidak perlu harus pergi ke pelosok-pelosok pedalaman seperti para misionaris. Ya, tetapi mungkin perutusan Anda adalah bagi keluarga Anda.
Mungkin pengutusan Anda adalah bagi lingkungan kerja Anda, bagi lingkungan RT atau wilayah sekitar Anda. Nah, mungkin itu bisa dilakukan bukan harus dengan perdebatan atau tesis yang panjang, argumentasi yang panjang. Tapi mungkin bisa lewat kalimat-kalimat sederhana, lewat cara Anda ketika mendoakan seseorang, lewat celetukan ketika Anda nongkrong-nongkrong, atau bahkan mungkin sekarang lewat status WhatsApp Anda yang dibaca oleh orang. Semua itu saudara-saudara adalah kesempatan. Semua itu adalah peluang, potensi yang diberikan Tuhan, dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita pakai menolong orang sampai pada percaya akan kasih setia dan anugerah Tuhan. Karena itu marilah kita mau gunakan kesempatan yang kita miliki, mulut yang kita miliki, media sosial yang kita miliki. Bukan hanya isinya supaya sambat-sambat saja, tapi biarlah kita isi juga dengan kalimat-kalimat berkat. Karena melalui itu keberadaan kita membawa kabar baik tentang Allah, dan keberadaan kita menjadi sebuah keindahan yang bisa dinikmati oleh semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.